Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini kita masuk di perkuliahan kelas akuntansi atau kuliah akuntansi biaya, pertemuan yang ke-13. Materi kita hari ini yaitu mengenai sistem biaya standar. Baik, kita lanjutkan saja ya. Apa yang dimaksud dengan biaya standar? Ya. Jadi biaya standar itu adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Nah, manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya itu bagaimana? Jadi, sistem biaya standar itu dirancang untuk mengendalikan biaya, gitu ya. Jadi, jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini tentu akan merangsang pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaannya dengan efektif. Kenapa? Karena pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Jadi kita sudah tahu estimasi biayanya. Nah, secara umum, manfaat sistem biaya standar yaitu memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan lain. Nah, kemudian dalam sistem biaya standar ini kita akan jumpai namanya pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawabannya apa? Yaitu suatu unit organisasi di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu ada pusat-pusat pertanggungjawabannya. Kegiatan setiap pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan ini adalah mengolah masukan menjadi keluaran. Nah, berdasarkan masukan dan keluarannya tadi, pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan itu dibagi 4, yaitu ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Kita lihat satu-satu pengertiannya ya. Pusat biaya, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan masukannya. Untuk pusat pendapatan, ini adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan keluarannya. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan selisih antara keluaran dan masukan atau labanya. Untuk pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan investasi di dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Kemudian prosedur penentuan biaya standar, ya, jadi penentuan biaya standar ini nanti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama prosedur penentuan biaya bahan baku standar, yang kedua prosedur penentuan biaya tenaga kerja standar, ketiga ada prosedur penentuan biaya overhead pabrik standar. Kita uraikan satu-satu ya, biaya bahan baku standar. Jadi biaya bahan baku standar ini itu terdiri dari masukan yang pertama adalah masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu. Nah, istilah lainnya adalah kuantitas standar. Kedua ada harga per satuan masukan fisik tersebut atau istilah lainnya adalah harga standar. Penentuan kuantitas standar bahan baku ini dimulai dari
penetapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuknya, warna, karakteristik pengolahan produk maupun mutunya. Nah, dari spesifikasi ini nanti dibuat kartu bahan baku yang berisi spesifikasi dan jumlah tiap-tiap jenis bahan baku yang akan diolah menjadi produk selesainya. Nah, kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan pertama penyelidikan teknis, kedua analisis catatan masa lalu dalam bentuk. Yang pertama itu menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. Atau kedua, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. Ketiga, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Nah, dalam kartu bahan baku ini, dapat juga meliputi kelonggaran standar untuk pemborosan atau kerugian yang normal terjadi, tetapi bisa juga pemborosan bahan baku diperlihatkan sebagai selisih dari standar atau sebagai unsur biaya operatif. Nah, untuk mengubah kuantitas standar bahan baku menjadi bahan baku standar, kita perlu menentukan harga standar bahan bakunya. Jadi, harga standar tadi ditentukan dari daftar harga pemasok, katalog atau informasi yang sejenis, dan informasi lain yang tersedia yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga-harga tersebut di masa yang akan datang. Nah, jika biaya angkut dan biaya pengurusan bahan baku yang lain dibebankan kepada bahan baku, maka harga standar tersebut harus juga memperhitungkan biaya-biaya tersebut. Begitu juga potongan pembelian yang diperkirakan akan diperoleh dari pemasok harus dikurangkan dari harga beli bruto dalam penetapan harga standar. Buat contoh ya, harga belinya Rp345 per satuan, ada biaya angkut, maka kita tambahkan sebesar 40, kemudian ada dapat potongan pembelian, nah ini kita kurangkan, maka harga standar bahan bakunya menjadi Rp375 per satuan. Nah, harga standar bahan baku ini nanti digunakan untuk apa? Untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian dan mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Nah, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar ini terdiri dari dua unsur ya. Yang pertama ada jam tenaga standar dan tarif upah standarnya. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar yaitu pertama, tata letak pabrik yang efisien dengan peralatan yang modern sehingga dapat dilakukan produksi yang maksimum dengan biaya yang minimum. Kedua yaitu pengembangan staf perencanaan produksi, routing, scheduling, dan dispatching agar supaya aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penundaan dan kesimpang siuran. Ketiga, pembelian bahan baku direncanakan dengan baik sehingga tersedia pada saat dibutuhkan untuk produksi. Keempat, standarisasi kerja karyawan dan metode-metode kerja dengan instruksi-instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan, sehingga proses produksi dapat dilaksanakan di bawah kondisi yang paling baik. Nah, jam tenaga kerja standar ini dapat ditentukan dengan cara pertama menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Kemudian membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Kemudian mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Kemudian mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Ya.
Nah, jam tenaga kerja standar ini ditentukan dengan memperhitungkan pelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, menunggu bahan baku, reparasi, dan pemeliharaan mesin misalnya, dan faktor-faktor kelelahan kerja. Nah, untuk faktor-faktor kelelahan kerja ini karena diasumsikan tidak mungkin seorang pekerja ini memiliki tingkat kecepatan yang sama dalam setiap menit selama 7 jam kerja. Kan dengan adanya faktor kelelahan kerja ini tentu ada perbedaan gitu ya antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Kemudian penentuan tarif upah standar ini memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar pertama perjanjian dengan organisasi karyawan, kedua data upah masa lalu, ketiga penghitungan tarif upah dalam keadaan operasional normal. Kemudian biaya overhead pabrik standar. Nah, tarif overhead standar seperti biasa ya, ini ditentukan dengan membagikan jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dibagi dengan jumlah kapasitas normal. Nah, agar tarif overhead standar ini dapat bermanfaat untuk pengendalian biaya, maka tarif ini harus dipisahkan ke dalam tetap dan variabel. Nah, untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar, perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu apa? Anggaran biaya untuk beberapa kisaran kapasitas. Jadi ada anggaran untuk kisaran kapasitas tertentu. Nah, kemudian perbedaan pokok antara tarif biaya overhead standar untuk penentuan harga pokok produk dengan tarif biaya overhead standar untuk pembuatan anggaran fleksibel. Jadi kalau tarif biaya overhead standar itu menggabungkan biaya tetap dan biaya variabel dalam satu tarif yang didasarkan pada tingkat kegiatan tertentu. Sedangkan anggaran fleksibel kebalikannya memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel. Kemudian konsekuensinya apa yang pada tarif biaya standar tadi? Dengan adanya penggabungan biaya tadi, yaitu semua biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai biaya variabel. Nah, untuk anggaran fleksibel memperlakukan biaya overhead tetap sebagai biaya yang jumlah totalnya tetap dalam volume tertentu. Lihat, sampai di sini penjelasan saya mengenai sistem biaya standar. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui voicemail. Jadi, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semua.